Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit memberikan penjelasan tentang alasan mengapa pada beberapa pasien COVID-19 ini tidak menimbulkan gejala sama sekali atau sedikit gejala yang dialaminya. Maka setidaknya ada 3 alasan yang mendasari atau yang menjawab hal tersebut, yang ketiga alasan ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah dari sisi virusnya, bahwa virus ini tidak mampu atau tidak memenuhi persyaratan dalam menimbulkan suatu gangguan kesehatan. Yang pertama adalah bahwa syarat tersebut, virus harus mampu untuk menempel, kemudian memasuki sel-sel tubuh kita untuk memperbanyak dirinya. Kemudian setelah masuk itu dia menyebar ke beberapa sel-sel di organ lain, seperti di paru-paru, kemudian di tenggorokan, kemudian di saluran pencernaan, di sistem saraf, di jantung dan semacamnya. Kemudian yang kedua, bahwa virus ini harus memenuhi dosis infeksius, yakni suatu jumlah tertentu yang memungkinkan virus ini untuk menimbulkan suatu gangguan kesehatan ataupun gejala. Kemudian yang ketiga, bahwa virus ini harus memiliki tingkat virulensi yang cukup tinggi, yakni suatu kemampuan virus untuk membunuh atau menghancurkan sel-sel tubuh yang menjadi tempat di mana ia memperbanyak diri. Nah, ketika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka insya Allah virus ini tidak akan menimbulkan suatu gejala. Kemudian alasan yang kedua, ini dari sisi manusia sebagai host, yakni manusia, terutama sistem pertahanan tubuhnya ini mampu untuk mengatasi serangan infeksi dari virus corona tadi. Dan sistem pertahanan tubuh kita ini ada 2, yang pertama dari segi rohani, yang kedua dari segi jasmani. Segi rohani terdiri dari akal kita, dari hati kita, dan juga dari nafsu kita. Ketika ketiga hal tersebut ini baik, maka insya Allah ini memiliki pengaruh yang bagus kepada sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah dari bagian pertahanan tubuh kita adalah dari segi jasmani kita, khususnya adalah dari segi tingkat sel dan juga humoralnya, yakni sel darah putih, kemudian dari antibodi, kemudian komplement, sitokin, interferon dan semacamnya. Nah, ketika sel-sel pertahanan tubuh termasuk humoralnya ini mampu dengan 2 syarat, yakni dari segi kualitas memenuhi dan juga dari segi kuantitas ini terpenuhi, maka dia akan mampu insya Allah untuk mengatasi serangan infeksi dari virus corona tadi. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi dari status pertahanan tubuh kita juga dari segi jasmani adalah penyakit-penyakit penyerta, seperti penyakit jantung, penyakit endokrin, diabetes, penyakit kanker, penyakit autoimun, penyakit paru-paru yang lain, dan semacamnya yang berat. Ketika ini tidak ada, maka ini insya Allah akan meningkatkan derajat dari sistem pertahanan tubuh kita. Maka ini adalah alasan yang kedua tadi. Kemudian alasan yang ketiga, dan ini alasan yang paling penting, ini dilihat dari sisi pencipta dari virus dan juga pencipta dari manusia, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ketika Allah sudah menetapkan hal tersebut, yakni pasien COVID-19 yang positif tadi tidak bergejala, maka dia tidak akan bergejala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan. Dalam hadis ke-19 dari kitab Arba'in An-Nawawi dari riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, dan seandainya semua umat berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu melainkan dengan yang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maka di sini ketika syarat yang pertama tadi virus ini terpenuhi, kemudian syarat yang kedua dari aspek manusia tidak terpenuhi, tetapi Allah menetapkan tidak muncul gejala, maka tidak akan muncul gejala. Ini dapat kita ambil dari kisah perang Badar, di mana penyakit atau pasukan kaum musyrikin itu sangat banyak, sekitar 1000.
Kemudian kaum muslimin hanya sekitar 300 saja. Dari segi kualitas kalah, kemudian dari segi kualitas peralatan senjata ternyata kalah juga. Tetapi Allah berkehendak martabatkan kaum muslimin pada perang Badar itu mendapatkan kemenangan. Begitu juga yang terjadi pada tubuh pasien COVID-19 sesuai dengan ketetapan Allah tersebut. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi, maka di sini perlu kita mewaspadai pasien-pasien COVID-19 ini yang tanpa gejalanya ataupun gejalanya sedikit. Yakni kita tetap harus menggunakan masker sesuai dengan arahan dari pemerintah ataupun dari ahli medis untuk menghindari penularan dari virus corona SARS-CoV-2 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.